Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN kelas 5 semester 1. Pagi ini kita akan pelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Namun seperti biasa anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada tema 1, materi yang akan kita pelajari yaitu nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, yang artinya segala peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Dan segala perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita harus berpedoman kepada Pancasila. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sekarang kita tengok dulu bunyi Pancasila kita. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan tanda bintang berwarna kuning emas. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Lambang-lambang ini mempunyai arti sendiri-sendiri. Yang ini sebenarnya sudah dijelaskan di kelas 4. Ya. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu nilai-nilai yang terkandung di setiap sila-sila di dalam Pancasila. Baiklah, akan Busun terangkan satu persatu. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila pertama ini? Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini yaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap bangsa Indonesia harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, toleransi beragama, yaitu mengakui kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keempat, kerukunan antar umat beragama. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila kita. Ini yang harus kita terapkan sehari-hari. Kita lihat contohnya. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini. Gambar yang pertama ini pemeluk agama Islam bertemu dengan pemeluk agama Hindu. Nah, ini cirinya apa, Dek? Ini jelas ini orang Bali pemeluk agama Hindu. Nah, ini orang Muslim yang pakai kopiah, pakai sarung. Nah, ini ketika berpapasan di jalan, mereka saling bersalaman. Nah, ini menunjukkan apa? Kerukunan antar umat beragama. Orang Muslim dengan orang Hindu ini menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila pertama. Gambar yang kedua sama, Dek. Ketika berpapasan namun dengan jarak yang jauh, mereka tetap bertegur sapa dengan cara begini.
Nah, inilah sikap-sikap yang harus diterapkan, yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, atau toleransi beragama. Contoh yang kedua, gambar ini kegiatan apa, Dek? Kira-kira. Nah, apakah kegiatan pada gambar sesuai dengan sila Pancasila? Sila yang pertama sesuai. Karena apa? Di dalam gambar ini mencerminkan bahwa kita mensyukuri apa? Seluruh ciptaan Allah. Nah, bagaimana cara mensyukuri tumbuhan sebagai anugerah dari Tuhan? Cara mensyukurinya yaitu dengan merawatnya, menyirami, memberikan pupuk, membersihkan lingkungan sekitarnya dari tanaman yang tidak bermanfaat. Nah, ini dirawat setiap hari, yang sampai akhirnya tumbuhan pohon ini menjadi tumbuh besar dan menghasilkan. Nah, hasilnya bisa kita nikmati bersama. Inilah cara kita mensyukuri tumbuhan sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, ini termasuk di dalam nilai-nilai Pancasila, sila yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan pada sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna adanya persamaan derajat dan setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalamnya apa? Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, oh si A itu pangkatnya rendah, si B pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, derajatnya rendah, tidak boleh. Sama, ABC di mata Allah itu sama. Nah, mengakui persamaan derajat. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Jadi kita sama-sama memiliki hak dan memiliki kewajiban yang sama. Kemudian tenggang rasa atau peduli atau suka menolong orang lain. Jadi kalau ada tetangga, saudara, teman yang mengalami kesusahan, kita segera menolong. Kemudian gemar melakukan kegiatan sosial. Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Diingat-ingat ya. Contohnya sekarang. Pada gambar ini kegiatan apa, Dek, kira-kira? Nah, apa kegiatan yang dilakukan anak-anak tersebut? Yaitu membersihkan ke kelas atau piket kelas. Dilakukan secara berkelompok dan bersama-sama. Apa kegiatan pada gambar sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Kegiatan pada gambar sudah sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Karena apa? Di kegiatan ini mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban. Nah, kira-kira hak kewajibannya apa, Dek? Kewajibannya sebagai seorang murid adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau sudah semua melakukan kegiatan membersihkan kelas, melakukan kewajibannya, ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, membersihkan meja, membersihkan jendela dan sebagainya, maka warga kelas ini akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Mendapatkan hak, yaitu mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Itulah yang dinamakan menjaga persamaan hak dan kewajiban. Bisa dimengerti, Dek, ya? Dari kegiatan ini sudah sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Kemudian apa manfaat kegiatan tersebut? Sudah jelas, kalau suatu pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Yang kedua, jika pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Itu ya, Dek, ya. Berarti nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila ini sangat menguntungkan dan sangat baik bagi kehidupan kita. Lanjut di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Sila ketiga ini mengandung makna semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, menjalin persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Nah, kita lihat contohnya pada kegiatan sehari-hari. Di sini, di lingkungan kita kadang ada kegiatan kerja bakti seperti pada gambar tersebut. Nah, pada kegiatan kerja bakti ini apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Dek, yang kita terapkan dalam kehidupan dalam kerja bakti ini, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, bersama-sama menjalankan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kemudian adakah perbedaan di sini? Tidak ada. Semua sama, semua melakukan pekerjaan. Ada yang menyapu, ada yang memotong rumput, ada yang membersihkan pinggir-pinggirnya ini. Nah, macam-macam sesuai dengan pekerjaan yang ada di dalam kerja bakti tersebut, yang intinya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah kepentingan bersama. Di sini mengutamakan kepentingan bersama, kemudian menjalin persatuan dan kesatuan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di mana cinta tanah airnya? Ya ini, dengan kebersihan lingkungan ini, maka cinta tanah air kita akan tumbuh dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bisa dipahami, Dek, ya? Oke, kita lanjut. Di dalam sila yang berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bunyi silanya. Kemudian sila ini mengandung makna agar bangsa Indonesia gemar bermusyawarah dan saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kita punya masalah, ya kita harus selesaikan secara musyawarah. Kedua, dalam musyawarah harus menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, melaksanakan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sila keempat ini adalah bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya, di dalam kelas, ya, sering kita dihadapkan pada suatu masalah. Contohnya, kalau kita mau pemilihan ketua kelas, mau mengadakan rekreasi, mau mengadakan acara syukuran, mau mengadakan acara perpisahan, itu biasanya harus dibicarakan bersama-sama dengan teman-temannya secara musyawarah mufakat. Nah, di sini di dalam musyawarah ini untuk mencapai keputusan ini biasanya ada beberapa perbedaan pendapat. Ini dibolehkan, Dek. Saling menghargai pendapat satu yang satunya, diberi tempat untuk bicara, diberi waktu untuk bicara, kemudian didengarkan, kemudian nanti ditarik kesimpulan mana yang bisa digunakan di dalam memutuskan suatu masalah. Nah, setelah keputusan diambil, nanti semuanya ini harus lapang dada menerimanya, ya, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak sembarangan, Dek, dalam musyawarah ini. Syukur musyawarah ngomong begini begitu, enggak, harus ada harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, Dek, ya. Jadi pada sila ini, sila keempat ini mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang sila yang terakhir, yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nih, makna yang terkandung di dalam sila tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung apa?
Satu, melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, memiliki sifat hemat. Nah, nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang. Nah, kalian lihat gambar yang di atas. Ini adalah gambar orang yang mau menyeberang jalan di jalan raya. Di sini ada orang banyak yang menyeberang. Di sini ada kendaraan yang juga banyak yang akan melewati. Nah, disinilah letak menghormati hak dan kewajiban. Hak orang berjalan di jalan raya diberikan haknya, Dik. Ya, dengan cara di sini karena ini jalan raya, jalan umum, ini oleh pemerintah diberi rambu-rambu, Dik. Ya. Kapan orang itu boleh berjalan, kapan orang itu tidak boleh berjalan. Ini untuk menjaga keamanan. Nah, ketika lampu ini menyala hijau, ya, ini biasanya kendaraan yang Dek? Ini yang hijau yang sini ya, yang arah kendaraan ya. Kalau arah kendaraan nanti warnanya hijau berarti kendaraan yang berjalan. Ya, terus untuk orang yang jalan kaki biasanya warnanya merah. Tapi kalau nanti rambu untuk yang pejalan kaki berwarna hijau dan rambu yang untuk yang kendaraan berwarna merah, maka yang hijau ini yang berjalan, yang merah yang harus berhenti. Inilah maksudnya memberikan hak yang sama kepada orang lain pada saat di jalan seperti ini. Dan kalian lihat di atas ini ada jalan tol, Dek, ya. Ini jalan tol ya, bukan jembatan, ini jalan tol. Jalan yang bebas hambatan. Di sini digunakan untuk kendaraan yang membutuhkan kecepatan yang tinggi, membutuhkan waktu yang singkat. Nah, di sini penerapan nilai-nilainya apa, Dek? Yaitu menghemat waktu. Ya, menghemat. Karena apa? Jalan bebas hambatan ini tidak ada rambu apa-apa, Dek. Kecuali rambu kanan kiri dan sebagainya. Kalau lampu merah berhenti dan tidak ada, Dek. Sehingga ini cepat jalannya lurus, bagus, kemudian bebas hambatan, sehingga dapat ditempuh dengan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Namun tetap harus memperhatikan batas-batas kecepatan. Kemudian gambar yang bawahnya ini jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Nah, selain ada penyeberangan di bawah di jalan raya, ada juga di jalan-jalan tertentu yang ramai biasanya, Dek, itu menggunakan jembatan penyeberangan seperti ini, sehingga tidak mengganggu jalannya kendaraan dan yang berjalan juga akan merasa nyaman dan aman. Disinilah penerapan dari sila kelima, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan memiliki sifat hemat. Menghargai hasil karya orang lain. Ya, jelas menghargai, karena ini sebuah karya yang luar biasa dengan membuat jalan seperti ini, jalan tol seperti ini, pengaturan rambu seperti ini. Nah, ini sebuah karya juga yang harus kita hargai. Jadi jangan ada perusakan-perusakan, Dek, ya. Nah, itulah penerapan nilai-nilai atau nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Sampai di sini mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Kalau kurang paham bisa kalian lihat lagi videonya dari awal dan kalian baca buku kalian biar lebih jelas lagi. Nah, tugas kalian untuk memperlancar atau memperjelas dari apa yang Bu Sun terangkan tadi, kerjakanlah latihan 1 dan 2 di buku halaman 2 sampai 3. Buku paket kalian kerjakan di buku khusus, jadi ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.